Maju lista kan? Ato, terlalu atas. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Kami bersama mahasiswa STT Spirit Tondano, mahasiswa STT Spirit Tahuna, bahkan mahasiswa STT Spirit Timika, bahkan yang ada di Surabaya dan daerah lainnya. Saat ini kami akan mengikuti mata kuliah kepemimpinan Kristen. Biarlah Tuhan Yesus campur tangan dalam kehidupan kami, dalam belajar mengajar kami Tuhan, sehingga apa yang kami dapatkan mata kuliah hari ini Tuhan, materi yang disampaikan, kami akan percaya Tuhan akan selalu memberikan kami pengetahuan yang benar tentang Engkau Tuhan Yesus dalam kepemimpinan kami sebagai umat Kristiani. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menuntun kami menjadi
teladan bagi pemimpin-pemimpin yang dapat dihargai Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, sehingga melalui kepemimpinan Kristen Tuhan yang kami sampaikan materi hari ini, biarlah kami boleh dapat simak dan kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan Yesus, Kau luar biasa. Melalui mata kuliah yang ada, kami akan percaya Tuhan akan selalu menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi materi pada hari ini kepada mahasiswa yang ada, yang sedang mengikuti Tuhan live saat ini. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, agar proses belajar mengajar ini Tuhan berakhir sampai, oh Tuhan, Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Segala sesuatu indah pada waktunya ketika kami tetap berserah kepadamu Tuhan Yesus. Karena hikmat-Mu Tuhan selalu ada bagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpin yang ada di bawah langit ini, selalu bersandar hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap belajar dan mengajar materi yang ada hari ini, kepemimpinan Kristen. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali kita boleh ada bagi mahasiswa STT Spirit Tondano, Sulawesi Utara, bahkan mahasiswa STT Spirit Tahuna dan mahasiswa STT Spirit yang ada di Timika, bahkan di daerah lainnya. Kami kan percaya inilah kita boleh sama-sama kerinduan kita bersama untuk tetap mengagungkan kebesaran Tuhan Yesus, sehingga kita ada sampai saat ini dengan kekuatan, kesehatan, hikmat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kesempatan ini saya sapa kepada mahasiswa yang ada, salam bertumbuh, berbuah, dan menuai. Kami yakin dan percaya kita akan sama-sama belajar, sama-sama menyimak mata kuliah kepemimpinan Kristen pada hari ini. Puji Tuhan, kita sama-sama akan menyimak mata kuliah yang ada hari ini, kepemimpinan Kristen dari sudut pandang teologis. Pendahuluan, setiap manusia yang hidup di bawah kolong langit ini memiliki potensi yang Tuhan sudah rancangkan jauh sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita dan memberikan potensi dalam hal menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, agar supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita sebagai kepemimpinan, seorang pemimpin, kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan, supaya kita harus belajar kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Sebuah buku yang menuliskan hal berikut, kepemimpinan bisa dikembangkan, bukan ditemukan. Pemimpin yang dilahirkan
memang akan selalu ada. Namun supaya tetap tinggal di puncak, ciri khas kepemimpinan yang alami harus dikembangkan. Dari pencerahan dan pewahyuan akan kebenaran bahwa setiap orang menggali potensinya untuk bisa menjadi pemimpin. Pemimpin yang mempunyai prestasi dan moral yang kuat akan menjadi pemimpin dari sudut pandang yang berbeda. Adalah pemimpin yang dihormati dan dihargai oleh semua kalangan, keluarga, gereja, kota, dan bangsa. Tuhan membentuk kita dengan hal-hal yang bernilai positif dan berdampak yang mempengaruhi orang lain untuk ikut di dalamnya, melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus yang membentuk, mengenal, menguduskan, dan menetapkan kita untuk suatu tujuan seperti yang tertulis dengan jelas dalam Yeremia 1 ayat 4. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan setelah engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Artinya kita menjadi pemimpin. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus percayakan bagi kehidupan kita, karena kita terlebih dahulu telah dipilih. Kita dipanggil menjadi pemimpin. Jadi kejarlah rencana Allah. Jadi kita dipanggil menjadi pemimpin dan kejarlah rencana Allah untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Kita dapat meneladani Paulus yang mengejar dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah ia mengalami kelahiran baru dalam Filipi 3 ayat 14, ia mengerti bahwa lahir baru diikuti dengan mengambil tanggung jawab dalam kepemimpinan. Adalah saya hidup Kristiani yang normal dan memiliki passion. Artinya bergairah, bersemangat, bersungguh-sungguh. Jadi kita dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita dalam kepemimpinan adalah gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang normal. Kita harus memiliki semangat atau bergairah dan bersungguh-sungguh. Menjadi pemimpin yang sukses berarti kita sedang berjuang untuk menjadi pemimpin yang berbeda bagi generasi ini. Yang berikut, memahami dan mengambil sikap tanggung jawab utama sebagai pemimpin. Kemudian hidup dalam nilai-nilai kekristenan. Berikut, mempraktekkan dan menduplikasikan prinsip hidup yang efektif bagi lahirnya pemimpin baru. Keahlian memimpin bisa dipelajari dan dikembangkan. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil tanggung jawab dalam kepemimpinan.
Pakar kepemimpinan Warren Bennis dalam bukunya On Becoming a Leader menegaskan bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah, sama seperti menjadi dokter atau penyair. Dan siapapun yang mengatakan sebaliknya berarti mengelabui diri sendiri. Namun cara memimpin jauh lebih mudah dari yang dibayangkan banyak orang, karena kita masing-masing memiliki kapasitas kepemimpinan. Pernyataan Bennis didasarkan pada asumsi bahwa para pemimpin adalah orang-orang yang mampu mengekspresikan diri sepenuhnya. Kunci untuk mengekspresikan diri ialah pengertian tentang diri dan mempunyai tujuan. Jadi kunci untuk mengekspresikan diri ialah pengertian tentang diri dan mempunyai tujuan kita mencapai masa depan yang penuh harapan. Dan kunci untuk pengertian adalah belajar dari realita kehidupan dan pengalaman. Dengan demikian kita akan menemukan jati diri sesungguhnya bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai kepemimpinan yang berbeda dan bernilai plus yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu 5 jawatan Allah sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai guru, sebagai gembala. Dan lima fungsi ini saling memperlengkapi satu sama yang lain para pemimpin Kristiani. Dalam hal ada beberapa poin dalam hal kita melayani Tuhan. Melayani diri sendiri, melayani keluarga, dan melayani pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang turun dari surga. Dalam Yohanes 6 ayat 29. Kita percaya bahwa kepemimpinan adalah tindakan, bukan kedudukan. Temukan jati diri kita bahwa kita adalah pemain yang ikut dalam pertandingan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan di depan banyak saksi. Nilai-nilai utama seorang pemimpin. Keteladanan adalah unsur terpenting bagi seorang pemimpin. Jadi nilai utama seorang pemimpin itu keteladanan yang terpenting bagi seorang pemimpin. Seorang misionaris kedokteran yang bernama Albert Schweitzer mengatakan, teladan bukan hal utama untuk mempengaruhi orang lain. Itu adalah satu-satunya hal. Bahkan pesan dari seorang rasul besar kepada pemimpin muda bernama Timotius adalah tentang keteladanan. 1 Timotius 4 ayat 12. Dapat dilihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tentang keteladanan. Kemudian
Dua nilai utama seorang pemimpin meliputi: yang pertama, memiliki hati untuk Allah atau kepada Tuhan Yesus, memiliki hati untuk Tuhan Yesus. Kemudian kedua, memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Kedua nilai tersebut sangat penting bagi pemimpin karena merangkum 10 perintah. Karena merangkum 10 perintah Allah, menyatakan kasih-Nya kepada Allah, dan 6 perintah berikutnya menyatakan kasih kita kepada jiwa-jiwa atau manusia. Kalau kita lihat Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Bahkan Yesus menjelaskan kepada kaum Farisi mengenai pentingnya kedua nilai tersebut. Dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 menggunakan dengan jelas, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Keduanya adalah nilai utama dan sangat berarti bagi seorang pemimpin. Pemimpin ada dan memiliki makna dalam menjalankan kepemimpinannya. Untuk itu, pemimpin harus selalu menyadari bahwa tatkala kedua nilai itu hilang dari hati seorang pemimpin, pemimpin itu tidak berguna lagi. Oleh karena itu penting bagi seorang pemimpin untuk menjaga kedua nilai tersebut tetap berakar dan tertangkap kuat dalam hatinya. Dibutuhkan kekuatan, perjuangan, dan kemauan untuk menjaga hati agar tetap berfokus pada kedua nilai utama. Hati seorang pemimpin yang menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin harus tetap menjaga hatinya dengan seluruh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat 23. Kepemimpinan Kristen sejati. Kepemimpinan Kristen sejati adalah pemimpin yang memiliki prinsip-prinsip yang berpadanan dengan firman Tuhan, yang tidak memerintah seperti pemerintahan dunia, tetapi memiliki sistem pemerintahan seperti Kristus Tuhan memimpin. Pemimpin sejati tidak mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi mengutamakan kepentingan banyak orang. Pemimpin sejati selalu memikirkan nasib orang banyak, seperti pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Pemimpin sejati tidak menganggapnya dirinya sebagai setara dengan para penguasa pada umumnya. Pemimpin sejati akan selalu mengambil rupa sebagai seorang hamba. Pemimpin sejati memiliki sifat
kerendahan hati, dan Kristus adalah teladan pemimpin sejati dari semua pemimpin. Jadi Kristus Tuhan adalah teladan pemimpin sejati dari semua pemimpin yang ada di bawah kolong langit ini, baik di bumi dan di surga. Kristus Yesus adalah pemimpin sejati. Tuhan Yesus mencari calon-calon pemimpin yang tidak diperhitungkan oleh dunia sebagai calon pemimpin. Sementara pemimpin dunia mencari calon-calon pemimpin yang dilihat dari paras yang besar, kelihatan kuat, dan harus memiliki pengetahuan yang tinggi. Tetapi Tuhan selalu melihat hati manusia, bukan parasnya, kuat, ataupun pengetahuannya. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak dipandang bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang hina bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak berarti bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Jadi Tuhan melihat hati kita dengan penuh kerendahan hati, kita sungguh-sungguh untuk menjadi pemimpin yang handal. Dasar teologis dalam Filipi 2 ayat 4 sampai 10. Pemimpin sejati lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Bukan hanya diri sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kemudian pemimpin sejati selalu berpadanan sesuai dengan pikiran Kristus. Jadi pemimpin sejati harus berpadanan sesuai dengan pikiran Kristus. Ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam kehidupan kita seorang pemimpin, dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pemimpin sejati memiliki sikap yang rendah hati seperti Kristus. Jadi pemimpin sejati itu memiliki sikap rendah hati. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Pemimpin sejati tidak meninggikan diri, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya. Jadi melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Kristus Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Begitu juga kita sebagai seorang hamba, kita harus memiliki keteladanan seperti Yesus Kristus. Tidak meninggikan diri. Ini kita harus rendah hati dalam kita memimpin. Ayat 8,
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian pemimpin sejati mendapat penghargaan dari Tuhan Yesus. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus, ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Jadi prioritas utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi seorang pemimpin adalah prioritas kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan Yesus adalah Allah pencipta segala-galanya. Jadi seorang pemimpin dunia harus tunduk kepada pemimpin surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan tunduk kepada pemimpin yang lain. Jadi kita harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai seorang pemimpin Kristen, kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Jadi kita jangan tunduk kepada nama lain. Kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus, Sang Pencipta alam semesta ini. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Kepemimpinan tipe Kristus dalam Perjanjian Lama. Kepemimpinan tipe Kristus dalam Perjanjian Lama, Raja Daud adalah Raja Daud. Raja Daud adalah tipe kepemimpinan sejati yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh Samuel. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk mengurapi seorang raja menggantikan Saul yang telah ditolak oleh karena tidak melaksanakan perintah Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11. Saat Samuel disuruh Tuhan untuk mengundang Isai dan anak-anaknya dalam suatu upacara pengorbanan di mana Tuhan akan menunjukkan salah seorang anak Isai yang akan diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 3 sampai 5. Ketika Isai dan anak-anaknya masuk, Samuel melihat Eliab dan mengira ia yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jadi bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat dan semua anaknya yang hadir di situ berjumlah 7 orang. Tetapi Samuel berkata pada Isai, semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Dalam 1
Samuel 16 ayat 8 sampai 10. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu? Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi masih menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepadanya, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia," yaitu Daud, akan diurapi menjadi raja. Dasar teologis, sikap hati dan karakter pemimpin tipe Kristus. Dalam penelitian dan studi Alkitab Perjanjian Lama tentang sikap hati dan karakter seorang pemimpin sejati tipe Kristus dari seluruh raja-raja dalam Perjanjian Lama, menemukan pemimpin sejati tipe Kristus adalah seorang Raja Daud di dalam 1 Samuel pasal 16 sebagai berikut. Sikap hati Raja Daud. Poin pertama, Daud tidak menganggap kesetaraan dengan Raja Saul, meskipun ia tahu bahwa ia telah diurapi menjadi raja, menggantikan Saul dalam ayat 21, dan bandingkan Filipi 2 ayat 6. Kemudian, kedua, Daud rela menjadi pelayan atau hamba. Daud rela menjadi pelayan atau hamba Saul. Pada ayat 21 sampai 22, bandingkan Filipi 2 ayat 7. Kemudian, ketiga, meskipun Raja Saul mengejar-ngejar Raja Daud untuk membunuhnya, tetapi pada kesempatan di mana Raja Daud untuk membunuhnya, tetapi pada kesempatan di mana Raja Daud berpeluang sebanyak 2 kali untuk membunuh Raja Saul, namun tidak dilakukannya. Tetapi Raja Daud membiarkan Raja Saul hidup. Raja Daud memiliki sifat Allah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, ia merasa sayang kepada Saul. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 12. 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Jadi ketika Daud telah diurapi menjadi raja, sebelum dia diurapi, meskipun Raja Saul mengejar-ngejar Raja Daud untuk membunuhnya, tetapi pada kesempatan di mana Raja Daud kesempatan membunuhnya, tetapi pada kesempatan di mana Raja Daud berpeluang sebanyak 2 kali untuk membunuh Raja Saul, namun tidak dilakukannya. Tetapi Raja Daud membiarkan Raja Saul hidup. Raja Daud memiliki sifat Allah yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ketika Daud telah diurapi menjadi raja, dia tidak membalas kejahatan apa yang diberlakukan oleh Saul.
Kemudian kepemimpinan sejati tipe Kristus dalam Perjanjian Baru. Jadi kepemimpinan sejati dalam kepemimpinan sejati tipe Kristus dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Pemimpin sejati tipe Kristus yang ditemukan dalam diri seorang Rasul Paulus, baik dalam sikap hati dan karakter. Kisah-kisah yang terjadi dalam pelayanan Rasul Paulus adalah tipe Kristus yang menyelesaikan tugasnya sebagai pemberita Injil dengan rela menghadapi banyak cercaan, fitnah, penganiayaan, dipukuli, dipenjarakan, disiksa, bahkan dipasung. Namun dalam kesesakannya Rasul Paulus tetap memiliki sikap rela mati karena Kristus, sebagaimana Kristus rela mati bagi dosa manusia. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus Yesus hidup di dalam kehidupan Rasul Paulus." Dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 13, tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kau menghancurkan hatiku, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Definisi kepemimpinan sejati. Kata sejati dalam bahasa Inggris genuine, yang berarti sejati, asli, tulen, sungguh-sungguh, ikhlas. Beberapa paradigma yang salah tentang kepemimpinan. Ini beberapa paradigma yang salah tentang kepemimpinan. Pertama, hanya orang tertentu saja yang ditetapkan menjadi pemimpin. Kemudian kedua, paradigma yang salah tentang kepemimpinan. Tuhan tidak tertarik menjadikan kita seorang pemimpin. Ketiga, ini paradigma yang salah tentang pemimpin. Menjadi pemimpin itu harus sempurna dan bisa segalanya. Kemudian keempat, pemimpin itu harus pintar dan punya IQ yang tinggi. Apa Alkitab tentang kepemimpinan? Yang pertama dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Berkata, apa yang bodoh bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak dipandang bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang hina bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Apa yang tidak berarti bagi dunia, itu yang dipilih Allah. Membandingkan prinsip dunia dan Alkitab tentang kepemimpinan. Prinsip dunia dalam Markus 10 ayat 42. Ciri khas pemimpin dunia.
memerintah dengan tangan besi, menjalankan kuasa dengan keras. Kepemimpinan dengan cara kekerasan selalu akan berakibat kehancuran. Contoh, Hitler membunuh jutaan warga Yahudi, namun akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Saddam Hussein dituduh menghabiskan suku Kurdi dan menjalankan pemerintahan yang otoriter, akhirnya mati dengan cara dieksekusi gantung. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, dikenal dengan The Killing Field atau lading, pembantaian atau ladang pembantaian untuk musuh-musuhnya. Ia akhirnya meninggal di hutan, hanya ditutup tikar tua dan ranting-ranting. Ferdinand Marcos, presiden Filipina yang sangat otoriter dan mengurus harta negara demi kepentingan pribadi, akhirnya meninggal dan bahkan mayatnya sampai terkatung-katung, tidak diperbolehkan masuk ke negaranya. Prinsip Alkitab dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44. Barang siapa ingin jadi besar, hendaklah ia jadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Menjadi pemimpin yang berhasil dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Menjadi pemimpin yang berhasil dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Pertama, 1 Petrus 5 ayat 2a berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu." Kemudian yang kedua dalam 2 Petrus 3 ayat 2b, "Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Jadi kita menjadi pemimpin yang berhasil, yang ada pada kita satu komunitas yang kita kembangkan atau gembalakan, kawanan domba, dengan ada pada kita sebagai pemimpin, seorang pemimpin yang berhasil. Dalam 2 Petrus 3 ayat 2b juga berkata, "Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah." Jadi jangan dengan paksa, tetapi sukarela kita menjadi pemimpin untuk meraih keberhasilan, agar supaya kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 3, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Jadi kita seorang pemimpin yang berhasil terus menjadi teladan bagi domba-domba yang kita percayakan, bagi orang-orang yang kita percayakan, yang Tuhan sudah percayakan bagi kita sebagai pemimpin. Kemudian lima hal yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ada 5 poin yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki visi.
memiliki visi. Alkitab berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam Amsal 29 ayat 18a. Pepatah kepemimpinan mengatakan menemukan tujuan hidup adalah seperti memenangkan setengah dari pertempuran. Karena itu pemimpin tanpa visi itu sama dengan berjalan tanpa kompas. Poin yang kedua, seorang pemimpin mempunyai sikap. Jadi sikap, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita itu jauh lebih kecil dibandingkan apa yang ada di dalam diri kita. Orang punya visi tanpa sikap hati yang benar pasti akan tergelincir dalam kepemimpinannya. Jadi di dalam diri kita sebagai seorang pemimpin yang punya visi tanpa sikap hati yang benar pasti akan tergelincir dalam kepemimpinannya. Jadi mempunyai seorang pemimpin mempunyai visi dan sikap agar semua berjalan dengan baik. Kemudian seorang pemimpin memiliki karakter. Jadi visi, sikap, karakter. Karakter ibarat pisau, semakin diasah akan semakin tajam. Tetapi hati-hati, di tangan siapakah pisau itu kita letakkan. Jika di tangan seorang anak kecil, justru sangat membahayakan. Contoh Saul, ia adalah seorang pemimpin, cerdas, punya visi, tapi karena karakternya yang jelek, akhirnya ia malah terjebak karena kesalahannya sendiri. Yudas Iskariot itu terpilih sebagai salah satu murid Yesus, bahkan ia dipercayakan memegang kas mereka, tapi karena karakternya yang jelek dan mata duitan, akhirnya mati secara mengenaskan. Ingatlah, karakter Anda mempengaruhi hasil kepemimpinan Anda. Kemudian yang keempat, strategi. Visi tanpa misi dan strategi akhirnya akan sebatas mimpi. Seorang pemimpin tahu bahwa visi yang baik hanya bisa menghasilkan buah yang baik jika disertai strategi yang baik juga. Jadi kita mempunyai strategi dalam hal kepemimpinan. Kemudian yang kelima. Jadi kelima adalah hubungan, relationship. Tuhan tidak tertarik menjadi Superman, tetapi Tuhan tertarik dengan super team. Jadi Tuhan tidak tertarik menjadi Superman, tetapi Tuhan tertarik dengan super team. Jadi pemimpin yang baik tidak bisa membangun hubungan, akan menjadi seorang pemimpin alone on the stop,
sendirian di dalam kepemimpinan, dan dia tidak akan pernah berhasil melahirkan pemimpin baru. Kemudian 3 kekuatan pemimpin. Untuk membangun atmosfer yang kuat bagi lahirnya pemimpin baru, dibutuhkan kerja keras, kesepakatan, kemauan, dan konsistensi. Beberapa hal yang bisa dilakukan sehingga atmosfer yang kuat bisa dicapai. Jadi untuk membangun atmosfer yang kuat bagi lahirnya pemimpin baru dibutuhkan kerja keras, yaitu kesepakatan, kemauan, dan konsistensi, dan beberapa hal yang bisa dilakukan sehingga atmosfer yang kuat bisa dicapai. Jadi pertama, power of doing, kekuatan untuk melakukan. Ada peribahasa yang terkenal di Amerika yang berkata, ada peribahasa yang terkenal di Amerika yang berkata, jangan pernah berkata, aku tidak bisa kerjakan itu, tetapi katakanlah saya bisa kerjakan itu. Jadi peribahasa terkenal di Amerika yang berkata, jangan pernah berkata, aku tidak bisa kerjakan itu, tetapi katakanlah saya bisa kerjakan itu. Kekuatan seorang pemimpin sejati terlihat saat ia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan pemimpin yang lain. Ini merupakan langkah pertama dan utama, yaitu setiap pemimpin mempraktekkan kekuatan atmosfer yang akan dibangun di dalam dirinya. Keberhasilan seorang pemimpin di dalam membangun atmosfer yang kuat di dalam dirinya adalah langkah utama bagi kemampuan seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang sejati. Berarti mampu melakukan sesuatu yang sulit dilakukan para pemimpin yang lain, dan tidak pernah menyerah sebelum mempraktekannya. Tahapan membangun atmosfer: pertama, tim inti kepemimpinan; kedua, tim kepemimpinan lapis. Lapis 2, dan yang terakhir adalah seluruh anggota organisasi atau seluruh jemaat. Kemudian power of voice, kekuatan satu suara. Kekuatan yang kedua adalah kesepakatan atau satu suara dalam melaksanakan tugas bersama dengan rekan kerja atau pengurus. Kemudian keberhasilan dalam membangun atmosfer yang kuat adalah kesepakatan di antara para pemimpin, mulai dari tim inti, kepemimpinan, dan tim lapis berikutnya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apapun yang dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana saat ada kesepakatan. Bahkan pemazmur mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan berkat bagi orang yang sepakat dan satu hati. Kemudian yang ketiga,
Power of promotion. Kekuatan promosi. Kekuatan yang ketiga adalah mengorbitkan pemimpin-pemimpin dalam tim kerja. Hal ini adalah tahapan atau tingkat di mana seorang pemimpin dapat naik atau naik level menjadi pemimpin sejati, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin yang baru. Kekuatan promosi atau mengorbitkan pemimpin-pemimpin baru itulah yang disebut pemimpin. Kekuatan promosi atau mengorbitkan pemimpin-pemimpin baru itulah yang disebut pemimpin besar. Promosi inilah yang akan menunjukkan bahwa kekuatan nilai-nilai ini memang penting. Promosi bisa dilakukan di ibadah raya, di komunitas persekutuan, di pertemuan pemimpin. Percayalah, pengulangan promosi secara terus-menerus akan menciptakan nilai-nilai kepemimpinan sejati dan berkualitas. Tujuan dari melakukan 3 kualitas di atas adalah agar supaya semakin banyak orang menghidupi nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan sehingga banyak orang bisa mengajarkannya. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin. Jadi seorang pemimpin dapat melahirkan pemimpin baru atau bisa menciptakan pemimpin di dalam kepemimpinannya. Dia dapat melahirkan pemimpin yang baru, mampu menciptakan pemimpin. Kemudian identitas diri atau citra diri atau gambar diri yang baik bisa diartikan merasa senang pada diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Kita menciptakan dunia kita dengan apa yang kita percayai tentang diri kita. Kepercayaan adalah produk dari pikiran-pikiran, menciptakan kepercayaan, menciptakan keyakinan menciptakan sikap mengendalikan persepsi, dan persepsi mendiktekan perilaku. Jadi penting bagi seorang pemimpin untuk mengidentifikasikan, mencitrakan dirinya. Karena kehidupan kita adalah apa yang kita pikir seorang pemimpin yang mengenali dirinya dengan baik, mengenali kelebihan dari kekurangannya, serta menyadari jati dirinya di dalam Kristus akan memiliki rasa aman. Rasa aman inilah yang akan mendukung kepemimpinannya di dalam pelayanannya. Kemudian integritas. Kedua adalah integritas diri. Integritas berasal dari bahasa Latin integrare, dalam tulisannya integrare, yang artinya menjadi utuh dan diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi integrity. Jadi integritas adalah tentang sesuatu kesatuan yang utuh.
Pemimpin dengan integritas adalah seorang yang mempunyai kepribadian untuk dalam kata dan perbuatan. Integritas adalah konsistensi dalam perkataan dan tindakan seorang. Jadi integritas adalah konsistensi dalam perkataan dan tindakan seseorang. Kelayakan untuk dipercaya, karakter yang benar. Kemudian jujur. Integritas juga berarti mengambil tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusannya. Seorang pemimpin yang membuat keputusan atas suatu masalah dan kemudian mencoba menolak memberi tanggung jawab bila keputusan tersebut gagal atau menjadi kontroversial akan memberi label tidak dapat dipercaya pada dirinya sendiri. Orang yang memiliki integritas mempunyai sifat jujur, bertanggung jawab, transparan, setia, konsisten, dan dapat dipercaya. Kata dan perbuatannya selaras pribadi yang utuh. Untuk menjadi pemimpin, seorang harus mempunyai pengikut, dan untuk mempunyai pengikut, seseorang harus dipercaya. Jadi kualitas tertinggi seorang pemimpin jelas adalah integritas. Tanpa integritas, tak mungkin diraih sukses sejati itu terjadi di segala bidang kehidupan. Beberapa ayat di Alkitab mengenai integritas kita bisa lihat dalam Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8, Amsal 10 ayat 9, kemudian Amsal 11 ayat 3, Amsal 11 ayat 6, Amsal 21 ayat 8. Inilah mata kuliah hari ini yang kita dapat pelajari bersama dan kita kembangkan bagi kita sebagai seorang pemimpin yang diberi tanggung jawab begitu luar biasa. Biarlah mata kuliah ini menjadi kewajiban kita sebagai pemimpin Kristiani di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita melalui mata kuliah ini menjadi berkat, kita menjadi teladan, memiliki kerendahan hati, memiliki hati hamba seperti Kristus. Tuhan memberikan mempunyai hati hamba, bahkan dia rela mati sampai dia taat sampai mati di kayu salib. Begitu juga kita taat dalam integritas kita sebagai seorang pemimpin. Kita harus tetap taati, kita harus tunduk kepada Sang Penguasa, pemimpin kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Harus tunduk kepada pemimpin, terutama adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui materi ini, biarlah lewat apa yang kita sudah pelajari, kita dapat tumbuh kembangkan jati diri kita seorang pemimpin yang dapat dihargai dan menjadi teladan di mana saja kita berada.
Puji Tuhan, biarlah materi ini menjadi berkat bagi mahasiswa STT Spirit Tondano Sulawesi Utara, STT Spirit yang ada di Tahuna, STT Spirit, mahasiswa STT Spirit yang ada di Timika, bahkan di Surabaya dan daerah lainnya yang ikut kuliah online saat ini. Biarlah kita sama-sama bertumbuh, berbuah, dan menuai untuk hormat, kepujian, kemuliaan nama Tuhan Yesus, menjadi teladan bagi kita semua. Saya dan percaya kita semua akan menjadi berkat dan kita aplikasikan kepada keluarga-keluarga kita. Yang jelas keluarga kita sebagai pemimpin dalam keluarga kita dapat memberikan teladan, apalagi kepada kota, kepada bangsa yang kita cintai ini. Biarlah materi ini menjadi berkat dan kita akan berdoa untuk menyelesaikan belajar mengajar pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau sudah campur tangan sehingga saya sebagai dosen sudah memberikan materi kepemimpinan Kristen sehingga semua mahasiswa dapat mengerti dan memahami, dan mereka boleh menjadi juga pemimpin yang melahirkan pemimpin yang baru, sehingga semuanya itu bisa tercapai karena kami semua sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang memimpin umat yang dipercayakan kepada kita semua, baik dosen dan semua mahasiswa yang ada. Kami kan percaya mereka juga adalah pemimpin-pemimpin masa depan, dan mereka akan menciptakan pemimpin yang ada Tuhan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Kami yakin dan percaya melalui hikmat-Mu Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami sifat yang rendah hati. Oh Tuhan, kami senantiasa terus kami melakukan hal-hal yang memprioritaskan Tuhan Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga, menyelesaikan visi dan sikap kami, integritas kami, dan apa yang kami miliki dalam kehidupan ini. Seorang pemimpin kami dapat aplikasikan kepada pemimpin baru yang kami pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa bagi kami, sehingga semua mahasiswa dapat berkembang di mana saja mereka berada, menjadi teladan bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami yakin dan percaya Tuhan menolong terus pakai seluruh mahasiswa yang ada, sehingga mereka selalu dapat menyelesaikan mata kuliah yang diberikan oleh dosen-dosen, bahkan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam penelitian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dapat dibukakan bagi seluruh mahasiswa yang ada. Kami kan percaya Tuhan Yesus akan campur tangan memberikan hikmat bagi kami semua dosen dan mahasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau sudah hadir bagi kami.
Hadirat Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Engkau sudah berkuasa dalam hidup kami untuk terus kami menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami di hari ini dan di masa akan datang. Kami dapat boleh berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, karena Engkaulah Tuhan Yesus jalan kebenaran bagi kami dan kehidupan bagi kami, yang menerangi kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh mahasiswa yang ada, baik mahasiswa STT Spirit Tondano, Sulawesi Utara, Tahuna, bahkan STT Spirit yang ada di Timika, mahasiswa STT Spirit yang ada di daerah lainnya. Tuhan memberkati terus pakai mereka, agar ke depan mereka juga tetap belajar Tuhan sampai persiapan-persiapan pembuatan skripsi, tesis, bahkan semua mahasiswa akan melakukan dengan baik, dengan luar biasa, dan mereka akan menempuh ujian pada bulan April. Kami kan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami semua dalam persiapan-persiapan ini, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, dengan campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami selesaikan materi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur selesaikan materi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Materi hari ini telah selesai. Biarlah materi berikutnya yang diberikan oleh dosen-dosen yang lain, biarlah semua dapat belajar dengan baik. Kita semua sama-sama belajar. Itu sebabnya kita terus minta hikmat kepada Tuhan Yesus, Sang Pemberi hikmat bagi kita, Sang Pemberikan kekuatan bahkan kesehatan, sehingga setiap kita menjalankan tugas yang tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Salam BBM, salam bertumbuh, berbuah dan menuai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.